Iya, shalom, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian penyembahan. Di pagi hari ini kita mau mengucap syukur karena Tuhan sudah membangunkan kita dengan tubuh yang sehat. Dan kita sebelum memulai aktivitas pagi hari ini, kita mau datang pada Tuhan, kita mau memuji menyembah Tuhan. Karena Dialah Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Mari masuk dalam hadirat Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu dan segala kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari yang Kau beri. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kuasa-Mu besar di hidup kami. Sebab itu kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik.
baik, anugerah-Mu besar bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati Tuhan, kami buka hati kami bagi kuasa-Mu bekerja. Kami buka hati kami bagi hadirat-Mu bekerja Tuhan. Jamah hati kami, jamah hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih, anugerah-Mu besar. Oh, terima kasih. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Lebih lagi, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, mari buka hati, katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati bagi-Mu Tuhan. Biar Engkau sentuh hati kami Bapa dengan kebenaran firman-Mu yang sanggup memerdekakan hidup kami. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, agar kami melakukan apa yang Tuhan mau,
agar kami melakukan rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami membuka hati bagi kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik saudara, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-13 judul perikopnya adalah kasih. Ya, 1 Korintus pasal 13 ya, ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, namun jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya, firman Tuhan berkata, kata Rasul Paulus, sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia, ya, atau dalam bahasa malaikat sekalipun, ya, ini berarti hebat sekali loh saudara. Semua bahasa dikuasai, ya, bahkan bahasa malaikat juga dikuasai, ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, kata Rasul Paulus, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, ya. Walaupun kita itu hebat dalam segala hal, tapi kalau kita tidak memiliki kasih di hidup kita, maka itu semua sama dengan omong kosong atau nol. Ya, ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui rahasia, segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, ayat ini berkata kalau kita itu memiliki bisa berbahasa segala macam bahasa. Hari ini kan banyak orang itu menghafal bahasa semua ya. Ada yang 5 bahasa, ada yang 6 bahasa, bahkan ini dikatakan bahasa malaikat loh. Apa ndak hebat saudara. Ya, atau sekalipun kita mempunyai karunia, ya banyak karunia, ada yang bernubuat, mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara, ini berbicara tentang orang yang memiliki karunia-karunia yang hebat. Ya, sekalipun dia hebat, ya, sekalipun saudara itu seorang yang hebat mungkin di kantor, ya, mungkin saudara punya pangkat yang baik, ya, gaji yang tinggi. Sekalipun saudara itu ya memiliki kepandaian, bahkan punya berbagai karunia, nih orang Kristen banyak ya. Karunia bernubuat ada ya. Karunia membangkitkan orang mati nih dia bilang ya. Bayangkan loh, orang membangkitkan orang mati itu sudah hebat sekali. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, aku sama sekali tidak berguna, kata Rasul Paulus. Karunia-karunia yang dimiliki itu sangat bermanfaat bagi diri sendiri. Tetapi saudara, ya, kalau tidak didasari dengan kasih, maka semua itu akan menjadi sesuatu yang tidak bernilai apa-apa. Makanya kegiatan-kegiatan rohani kita, ya, semua karunia yang kita miliki, kalau tidak didasari dengan kasih, maka semua itu akan tidak ada gunanya. Orang yang memiliki kasih itu berarti mengalami perubahan dalam hidupnya. Nanti kita akan belajar ya beberapa hari ke depan lagi tentang kasih ini. Ya, kenapa firman ini berkata tidak ada gunanya, saudara?
Ya, karena sekalipun kita punya karunia hebat, kita punya kita punya kemampuan yang hebat, ya, namun kalau tidak memiliki kasih itu sama dengan nol di hadapan Tuhan. Makanya itu sebabnya Yesus berkata, di akhir zaman nanti ada orang-orang yang akan datang berkata, Tuhan, kami bernubuat demi nama-Mu. Kami membangkitkan orang mati demi nama-Mu. Ya, kami mengusir setan demi nama-Mu. Ini orang-orang yang punya karunia. Tapi Tuhan bilang, enyahlah engkau daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Ya, pembuat kejahatan. Dengan kata lain Yesus berkata, enyahlah engkau daripadaku, aku tidak mengenal engkau, orang-orang yang tidak punya kasih. Ya, orang-orang yang tidak punya kasih. Ya, saudara, kasih adalah landasan. Alkitab berkata kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah itu adalah kasih, dan karena itu kita ini juga harusnya menjadi manusia yang menjadi manusia membawa kasih itu kepada orang lain. Ya, kalau orang hanya punya karunia yang hanya berguna bagi dirinya sendiri, ya, tetapi tidak memiliki kasih itu adalah sesuatu yang berdampak bagi orang lain. Ya, untuk apa kita memiliki sesuatu yang hanya berguna bagi diri kita sendiri, nggak ada gunanya. Ya, Tuhan mau hidup ini berdampak dengan kita memiliki kasih dalam hidup kita. Itulah yang akan membuat kita dikenal oleh Tuhan. Karena itu hari ini mari kita belajar untuk saling mengasihi saudara, seberat apapun yang harus engkau tanggung. Kita harus tak melepaskan pengampunan, ya, kasih itu kepada orang lain. Nanti kita akan belajar ya di yang berikutnya tentang kasih ini. Dan kita akan sama-sama berdoa saudara, biar Tuhan memberikan kita kemampuan untuk tetap hidup di dalam kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu di hidup kami. Kami terlalu percaya bahwa Engkau Tuhan yang memampukan kami. Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan kasih itu Tuhan. Kami tidak meminta karunia yang hebat, kami tidak meminta anugerah yang lain, tapi kami minta Tuhan jadikan kami menjadi manusia-manusia yang membawa kasih itu kepada sesama kami. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar kami boleh saling belajar mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserapan-Mu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserapan-Mu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami hidup dengan kasih dalam hidup kami. Karena kami tahu percuma semua yang kami miliki, semua kelebihan kami kalau tanpa kami punya kasih, semua akan menjadi sia-sia Bapa. Mampukan kami menjadi orang-orang yang tetap hidup dalam kasih Tuhan, agar hidup kami boleh berguna bagi orang yang lain yang ada di sekeliling kami, bagi keluarga, suami, istri, anak-anak. Ajar kami berdampak Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini.
Yang bekerja Tuhan sertai, baik yang di dalam rumah, yang di luar rumah, yang bersekolah, anak-anak secara online. Tuhan memberkati, berikan hikmat akal budi. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, shalom, damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa ini. Biar terjadi hujan pertobatan di atas bangsa kami. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan di hidup kami. Kami boleh merasakan kebaikan demi kebaikan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Bahkan kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu. Tuhan jadikan Engkau tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus akan menjemput kita semua, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin. Tuhan memberkati saudara, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Shalom. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi.